Para pejuang muda, khususnya Anda rekan mahasiswa, pada video kali ini saya akan membahas tentang skripsi atau tugas akhir. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa skripsi merupakan salah satu puncak perjuangan seorang mahasiswa. Kenapa saya katakan sebagai salah satu puncak perjuangan seorang mahasiswa? Karena pada titik inilah kita diuji dan ditantang dalam menghadapi kompleksitas dan problematika skripsi yang terkadang sangat menyita waktu, menguras tenaga dan pikiran. Banyak mahasiswa yang menghabiskan waktu 1 tahun, bahkan tidak sedikit yang sampai 2 tahun untuk menyelesaikan skripsi. Nah, untuk membantu Anda dalam mempersiapkan dan menghadapi skripsi atau tugas akhir, maka ada poin penting yang perlu Anda pahami, yaitu bagaimana cara mencari topik penelitian untuk skripsi atau tugas akhir. Nah, sebelum kita bahas, mohon bantuan rekan mahasiswa semuanya untuk like dan subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, untuk wadah komunitas buat kita semua untuk bertumbuh bersama dalam meraih kesuksesan. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan like dan subscribe. Semoga Anda diberi kemudahan dan kelancaran dalam mempersiapkan dan melaksanakan skripsi atau tugas akhir Anda. Poin penting yang perlu Anda pahami dalam mempersiapkan dan melaksanakan tugas akhir atau skripsi adalah bagaimana cara mencari topik penelitian untuk skripsi atau tugas akhir. Nah, skripsi adalah sebuah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian suatu masalah. Jadi kata kunci dari skripsi adalah topik penelitian. Nah, bagaimana cara mencari topik penelitian? Secara umum, ada 4 cara mencari topik penelitian untuk skripsi atau tugas akhir. Yang pertama adalah temukan masalah yang bisa dijadikan menjadi sebuah case atau topik penelitian. Nah, bagaimana cara menemukan masalah? Caranya adalah perhatikan, amati, dan cari sesuatu yang tidak normal, yang tidak biasa, atau tidak wajar, atau suatu tren perkembangan saat ini, atau fenomena-fenomena lainnya yang ada di sekitar kehidupan kita, bisa di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, daerah atau wilayah sekitar kita, bisa permasalahan sekitar ekonomi dan sosial budaya, bisa tentang kemajuan teknologi, dan lain sebagainya. Nah, seperti apa contoh dari sesuatu yang tidak normal atau tidak wajar atau tidak biasa tersebut? Nah, saya berikan contoh sederhana. Saat pandemi COVID-19 sekarang ini, kita melihat ada beberapa cara vaksinasi yang dilakukan oleh petugas vaksinasi. Nah, kalau kita amati, salah satu cara yang tidak biasa, tidak normal, atau tidak wajar adalah vaksinasi dengan cara atau sistem drive-thru. Cara ini tidak biasa, tidak normal, atau tidak sama dengan cara-cara vaksinasi sebelumnya. Karena biasanya sistem drive-thru biasa dilakukan untuk pemesanan makanan dan minuman. Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana yang muncul dari case ini adalah, apa kira-kira dasar dan latar belakang pemerintah atau petugas vaksinasi melakukan vaksinasi dengan cara atau sistem drive-thru? Nah, pertanyaan kedua yang muncul di pikiran kita adalah, seberapa banyak orang yang bisa divaksinasi setiap hari jika dibandingkan dengan cara-cara konvensional sebelumnya? Apakah cara ini efektif atau tidak? Nah, yang ketiga adalah bagaimana dengan kualitas pelayanan dan keamanan dengan sistem vaksinasi drive-thru ini?
Apakah bisa berjalan dengan baik dan efisien atau tidak? Nah, dari beberapa pertanyaan sederhana tadi, bisa kita rumuskan sebuah penelitian dengan topik atau tema kira-kira seperti ini. Analisa efektivitas sistem vaksinasi drive-thru ditinjau dari sisi pencapaian kuantitas dan kualitas pelayanan. Nah, judul atau topik ini bisa kita kembangkan menjadi puluhan bahkan ratusan judul skripsi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menambahkan objek penelitian ataupun menambahkan keterangan lainnya pada topik tersebut. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Misalnya kalau Anda tinggal di Kota Bogor, maka Anda bisa modifikasi judul tersebut menjadi analisa efektivitas sistem vaksinasi drive-thru ditinjau dari pencapaian target kuantitas dan kualitas pelayanan di wilayah Kota Bogor. Nah, jika Anda misalkan tinggal di Kota Semarang, Kota Palembang, Balikpapan, Makassar, Yogyakarta, dan lain sebagainya, maka Anda bisa modifikasi judul ini dengan cara mengubah daerah penelitian sesuai dengan domisili kota Anda. Contoh sederhana lainnya yang ada di sekitar kita adalah jika Anda tinggal di kota atau daerah yang saat ini sudah dilewati atau akan dilewati oleh salah satu ruas jalan tol, maka Anda bisa ambil sebuah topik penelitian dari sana. Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana yang mungkin muncul di pikiran kita adalah apa dasar dan latar belakang pemerintah memilih daerah atau kota Anda menjadi salah satu tujuan ruas jalan tol. Nah, pertanyaan sederhana kedua yang mungkin ada di pikiran kita adalah apa kira-kira dampak positif dan negatif dari pembangunan ruas jalan tol tersebut bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Nah, dari beberapa pertanyaan sederhana tadi, bisa kita rumuskan sebuah penelitian dengan topik atau tema kira-kira seperti ini. Analisa dampak pembangunan ruas jalan tol Surabaya-Pasuruan terhadap perkembangan aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat daerah Pasuruan. Nah, judul atau topik ini bisa kita kembangkan menjadi banyak judul skripsi lainnya. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti sebelumnya dengan cara mengubah objek penelitian pada topik tersebut atau menambahkan keterangan lainnya. Nah, kita tahu bahwa beberapa tahun belakangan ini sangat banyak penambahan ruas jalan tol di Indonesia. Kalau misalkan di Aceh ada ruas jalan tol Aceh Sigli, di Sumatera Utara ada Medan Binjai, kemudian di Sumatera Selatan ada Palembang Kayu Agung, di Kalimantan ada ruas Balikpapan Samarinda, di Sulawesi ada ruas Manado Bitung, dan lain sebagainya. Nah, jika Anda tinggal di sekitar daerah atau kota yang sudah ada jalan tolnya atau akan ada ruas jalan tol yang baru, maka Anda bisa modifikasi judul ini dengan mengubah objek penelitian sesuai dengan domisili kota Anda. Nah, itulah beberapa contoh topik penelitian sederhana yang berasal dari hasil pengamatan terhadap kehidupan di sekitar kita. Jadi intinya adalah jangan berpikir terlalu jauh, jangan berpikir terlalu ambisius dalam mencari topik untuk skripsi atau tugas akhir. Tetapi mulailah dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Nah, cara yang kedua, cara mencari topik penelitian untuk skripsi atau tugas akhir adalah perbanyak membaca jurnal atau artikel yang sesuai dengan kompetensi ilmu yang Anda miliki. Kemudian cari sesuatu yang menarik minat, buat Anda teliti, Anda gali, dan Anda kembangkan lebih dalam
sesuai dengan teori dan rumusan yang ada di jurnal tersebut. Nah, cara ketiga, cara mencari topik penelitian untuk skripsi adalah meniru, modifikasi, menggali, dan mengembangkan topik penelitian dari skripsi-skripsi yang sudah ada dari mahasiswa-mahasiswa sebelumnya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Misalkan kita menemukan sebuah judul skripsi dari mahasiswa sebelumnya dengan judul seperti ini. Analisa kebutuhan kapasitas transmisi Cimahi Bandung untuk support jaringan seluler 3G dan 4G Indosat. Nah, judul skripsi mahasiswa ini bisa Anda tiru, bisa Anda gunakan dengan cara modifikasi atau mengganti objek penelitian ataupun menambah keterangan lainnya pada topik tersebut. Misalnya seperti apa? Misalnya dengan cara mengganti objek penelitian. Kalau sebelumnya Cimahi Bandung, maka Anda bisa ganti dengan Tuban Surabaya. Sehingga judulnya menjadi Analisa Kebutuhan Kapasitas Transmisi Tuban Surabaya untuk support jaringan seluler 3G dan 4G Indosat. Cara yang kedua adalah dengan mengganti 3G dan 4G Indosat menjadi 3G dan 4G Telkomsel. Sehingga judulnya menjadi Analisa Kebutuhan Kapasitas Transmisi Cimahi Bandung untuk support jaringan 3G dan 4G Telkomsel. Nah, cara yang keempat, cara mencari topik penelitian untuk skripsi atau tugas akhir adalah mencari topik penelitian dari komunitas kalangan profesional. Siapa itu kalangan profesional? Bisa seorang programmer, bisa seorang engineer, bisa konsultan, bisa seorang IT, bisa seorang marketing, bisa seorang pebisnis online, dan lain sebagainya. Nah, jika Anda memiliki relasi atau koneksi dengan kalangan profesional, maka terkadang ini adalah cara paling efektif dan efisien dalam mendapatkan topik penelitian untuk skripsi atau tugas akhir. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena yang pertama, mereka mempunyai banyak kompleksitas permasalahan atau case yang terjadi sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Yang kedua, mereka profesional. Dalam arti mereka mengetahui dan memahami case dan masalah-masalah yang bisa dijadikan menjadi sebuah topik penelitian. Dan yang ketiga, mereka punya data yang valid dan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagi Anda rekan mahasiswa yang mempunyai teman, senior, saudara, atau keluarga yang bekerja sebagai seorang profesional, maka ini adalah kesempatan yang harus Anda manfaatkan sebaik mungkin untuk membantu Anda dalam mendapatkan topik penelitian untuk skripsi atau tugas akhir. Nah, rekan mahasiswa, itulah 4 cara mencari topik penelitian untuk skripsi atau tugas akhir. Semoga bisa membantu Anda dalam mempersiapkan dan menyelesaikan skripsi atau tugas akhir Anda. Di next video saya akan bahas apa dan bagaimana strategi dalam mempersiapkan dan menyelesaikan skripsi atau tugas akhir. Jangan lupa like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan info terupdate untuk video-video kami selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses pejuang muda.